Pak Pram. Ya, harapan saya Bapak tetap dalam keadaan sehat. Amin. Bapak juga. Dan tentunya kalau Bapak dalam keadaan sehat pasti ada keinginan untuk melakukan yang terbaik di hari ini. Ya Betul, Pak. sebagai pendidik yang super hebat dan super sibuk, ya tentu Pak Baga harus selalu fit menjaga kesehatannya. Ya Pak Baga, untuk kegiatan kita pada pagi hari ini itu di pendampingan di keempat, perlu saya sampaikan untuk tema kita di dalam pendampingan keempat ini evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Dan untuk fokus pendampingan ini yang pertama adalah observasi ketika Bapak mengajar nanti di kelas. Ya, saya akan melihat penerapan dari modul budaya positif, kemudian pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Kemudian nanti di sana ada penilaian, Pak. Ya, ketika Bapak mengajar, mungkin saya akan mengobservasi apa saja yang Bapak laksanakan dalam pembelajaran itu sudah sesuaikah dengan teknik atau mungkin RPP yang sudah Bapak rancang, begitu Pak. Baik, Pak. Oke Pak, yang pertama di dalam pra-observasi ini sesuai dengan formnya. Baik, Pak. Ya, nanti di kelas saya nggak semuanya menilai, jadi kita berikan istilahnya kesempatan kepada Pak Baga. Kira-kira apa-apa saja nanti yang akan saya nilai, aspek-aspek saja, apa saja yang akan saya perhatikan, fokuskan, bukan nilai, punten, ya salah saya. Fokus observasi saya nanti di bidang apa saja, contohnya lah, nanti mungkin Bapak lebih tertarik kalau makan dalam memotivasi anak, oke. Atau mungkin saya lebih fokusnya Bapak melihat metode yang saya laksanakan, boleh juga. Atau mungkin di dalam saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka yang fokusnya adalah untuk yang prosesnya, atau mungkin yang kontennya, atau mungkin apa gitu. Jadi kalau pengantar Pak Baga menginginkan semuanya, kayaknya saya juga kesulitan mengingat semuanya gitu. Jadi kita fokuskan aja di bidang apa saja nanti yang akan saya fokuskan untuk melihat atau mungkin mengobservasi kegiatan belajar ini, Pak. Baik, terima kasih Pak Pram. Salam dan bahagia untuk Pak Pram. Terima kasih Pak Pram sudah hadir. Baik, sebenarnya izin Pak, kita ada 3 konten yang memang ada di dalam PPP saya, yaitu kompetensi sosial dan emosional Pak, yaitu melalui pelajaran PSE, pembelajaran sosial emosional. Yang kedua adalah budaya positif terkait dengan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, dan diferensiasi. Nah, memang tidak mungkin kita nilai semua, masukan semua ya Pak, tetapi memang pada dalam prinsipnya ini semua memang sudah saya lakukan di sebelumnya. Sehingga contohnya budaya positif, keyakinan dan kesepakatan kelas, kesepakatan dan keyakinan kelas ini sebenarnya sudah ada. Jadi saya hanya menyampilkan anak-anak nanti ada yang mau diubah atau tidak gitu Pak. Jadi mungkin kalau untuk budaya positif itu belum terlalu dominan Pak di dalam pembelajaran saya. Sedangkan KSE di sini saya memang menempatkan pada beberapa kompetensi KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, mindfulness. Nanti saya coba juga akan mindfulness Pak, seperti itu. Dan berkaitan juga dengan 3 saja yang saya bikin KSE Pak: kesadaran diri, manajemen diri, ya, dan mindfulness itu sendiri. Sedangkan diferensiasi itu sebenarnya ada 3 di sini, tetapi yang memang lebih fokusnya di sini adalah konten dan proses, karena produk itu ditagihkan di pertemuan yang akan datang pada saat penugasan, seperti itu. Nah, hari ini saya akan mencoba melakukan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning yang terdiri dari beberapa tahapan yang saya ambil semua, tidak dimodifikasi Pak, semua saya ambil sesuai dengan ketentuannya. Yang pertama adalah pemberian stimulus. Jadi nanti saya akan memberikan stimulus berupa video, berupa bioteknologi. Hari ini saya akan membahas bioteknologi modern Pak. Di 2 pertemuan sebelumnya saya sudah membahas bioteknologi sederhana atau konvensional terkait dengan pembuatan yogurt ataupun fermentasi. Sekarang saya akan menyampaikan bersama-sama, berdiskusi bersama anak-anak terkait dengan pembelajaran bioteknologi modern.
yang diawali dengan pemberian stimulus, saya kasih video bioteknologi modern terbaru Pak. Setelah itu anak-anak nanti akan menyampaikan pernyataan atau pertanyaan gitu ya. Setelah itu nanti di lembar kerjanya seperti ini Pak. Saya juga memberikan beberapa stimulus. Di sini sudah ada tahap-tahapannya. Yang pertama adalah tahap pemberian stimulus. Setelah sudah ada tahapan pemberian stimulus, sudah ada artikel, mereka nanti akan memberikan identifikasi masalah. Mereka akan baca itu, membuat 3 pertanyaan dan membuat hipotesis dari 3 pertanyaan tersebut. Setelah itu pengumpulan data, di sini sudah ada video-video yang sudah berbentuk scan barcode. Mereka bisa mencari dengan bebas. Karena namanya proses. Jadi mereka mau mencari apa sesuai dengan minatnya. Kami sediakan YouTube, kami sediakan artikel, kami sediakan gambar, kami sediakan infografis. Jadi berbagai macam. Setiap kelompok itu memiliki topik yang berbeda-beda Pak. Produk dari bioteknologi berbeda, ada bayi tabung, ada utuh jaringan dan lain-lain. Pengumpulan data juga beda-beda. Setelah itu mereka nanti akan menginventaris Pak, menginventaris data-data yang ada untuk menjawab hipotesis. Diakhiri dengan menjawab hipotesis. Sebenarnya mereka menjawab pertanyaan yang mereka buat sendiri Pak, berdasarkan artikel yang kami berikan. Terakhir menarik kesimpulan. Dari menarik kesimpulan ini nanti mereka akan memaparkan di tempatnya masing-masing. Seperti itu Pak. Jadi mungkin yang bisa dilihat nilai lebih dalam adalah penerapan model DL-nya Pak. Tetapi saya usahakan pembelajaran sosial emosional, modul budaya positif dan diferensiasi yang ada di situ Pak. Ya oke. Sambil minta tolong dipoto dulu. Takut sekali tarik maaf. Buat itu. Selesai Pak. Jadi intinya semua ada Pak, cuman sudah yang sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Baga yang telah memberikan penjelasan kepada saya bertanya. Kira-kira kalau di sini apanya sih di dalam pasca pra observasi ini ditanyakan area pengembangan. Iya. Jadi seperti yang saya jelaskan, kira-kira yang fokus saya amati nanti yang mana? Iya. Seperti yang saya katakan tadi kan, kalau pemakan seperti Bapak menjelaskan ada semuanya itu. Jadi mungkin juga kalau pemakan kita fokuskan satu aja berarti membantu saya juga. Jadi saya akan fokus nanti di situ. Kalau pemakan ada pemakan kekurangan dari yang kita fokuskan itu, nanti di pasca observasi itu kita diskusikan lagi gitu. Ya, baik, Pak. Jadi makanya kalau pemakan Bapak juga harus saya amati juga nanti yang berdiferensiasi prosesnya, kemudian kontennya, prosesnya, kemudian juga untuk yang untuk berdiferensiasi pembelajaran KSE-nya itu juga saya apakan. Jadi agak repot, maka kita fokuskan aja apakah nanti yang kan ada pertanyaan berikutnya juga nanti di sini, apakah itu aja nanti kita apakan strategi yang dipersiapkan seperti apa, apakah itu nanti strategi atau mungkin metode lainnya. Nah, jadi yang akan kita fokuskan nanti dalam observasi ini yang mana? Diferensiasi Pak, berarti konten dan proses. Ya, itu yang diferensiasinya aja, berarti di dalam strategi juga kan itu kan? Strategi kami menggunakan DL, discovery learning, ya, untuk mencakup itu semua Pak. Ya, oke. Jadi kita udah sepakat nanti yang saya akan lihat fokuskan untuk pembelajaran berdiferensiasi, ya, konten dan prosesnya. Kemudian karena itu nanti tentunya berkaitan erat dengan bagaimana strategi Bapak dalam menjalankan diferensiasi konten dan proses itu kepada anak-anak. Jadi itu aja nanti kalau pemakan juga Bapak selipkan apakah itu KSE-nya, apakah budaya positifnya, itu oke. Tapi bagian yang akan saya amati detail adalah yang diferensiasi, kemudian discovery learning itu. Discovery learning ya, itu metodenya itu. Oke, mungkin itu Pak ya. Jadi kita deal itu Deal. yang kita fokuskan. Sintaks modelnya Pak, DL-nya, betul, untuk mencapai diferensiasi. Oke, ya, yang berikutnya tentu sekali nanti seperti yang sudah sampaikan di awal, di kelas saya tidak akan mondar-mandir atau mungkin saya tidak akan bertanya-tanya, saya tidak akan saya fokus nanti
yang mengamati apa yang sudah kita sepakati. Siapa? Memang di dalam PI 4 ini seperti yang sudah disampaikan tadi juga agak sedikit banyak tugas kami. Nah, apalagi nanti akan saya inilah setiap CGP harus punya ini. Kan saya akan menilai nanti setiap CGP ini perlu juga supaya nanti Bapak ya fokusnya saya gimana kira-kira. Sama ya. Contohnya kan ada skor-skornya. Jadi 1 sampai 4. Jadi di dalam observasi pertama pengembangan lingkungan kelas memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Itu kalau yang 1 dan 2 nggak perlu saya bacakan, yang 3 dan 4 aja kira-kira. Yang kalau 3 dia guru melaksanakan modifikasi lingkungan belajar. Sudah sampaikan juga kan settingan kelasnya itu gimana, itu juga itu. Kemudian yang keempat, guru melakukan modifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik murid, dan tujuan pembelajaran sosial dan emosional. Ya, mungkin juga saya yakin karena tadi di dalam LK atau apa tadi itu lembaga kerja apa tadi ini kan grup aktivitas kelompok. Ya, kelompok grup. Harapan saya juga itu sudah Bapak setting. Nah, nanti kelompok ini di sini satu-satu, kelompok ini di sini. Juga saya belum. Nah, gitu. Itu juga bagian dari situ. Ada ya, Pak? Iya, ya. Nah, kemudian untuk menggunakan komunikasi positif, baik. Itu juga yang kalau nomor 3 dia kalau saya katakan nomor 1 dan 2 itu enggak perlu. Nah, kemudian nomor 3 guru melakukan komunikasi secara itu pastilah itu komunikasi. Pasti, Pak. Kemudian untuk 4-nya guru melakukan komunikasi secara timbal balik ini juga saya kira bisa. Siap. Kemudian untuk yang berikutnya empatiknya guru ingin tahu dan mencoba memahami sudut pandang murid. Kalau yang skor 3 guru berupaya mencari tahu apa yang sedang dikerjakan dan dipikirkan oleh muridnya, namun hanya berhasil melakukan pada sedikit murid. Guru mendengar dengan aktif pendapat dan disampaikan oleh semua murid. Kemudian kalau 4 dia guru mencari tahu apa yang sedang dikerjakan dan dipikirkan oleh muridnya. Guru mendengarkan dengan aktif ya pendapat yang disampaikan oleh semua murid. Ya, jadi intinya apa yang mungkin Bapak sudah programkan atau mungkin rencanakan di dalam RPP-nya itu juga nanti saya sinkronkan dengan di dalam kelas gitu, Pak. Jadi kalau kan kita baca semuanya ini ya habis waktu Siap, Pak Bram. Jadi intinya begitu, Pak Baga. Baik, Pak Bram. Oke, sebelum kita ke kelas ada beberapa hal yang mungkin perlu Bapak tanyakan. Ini sudah jelas, Pak. Ya, sudah jelas. Iya. Ya, jadi sudah sangat jelas. Kalau sudah cukup jelas ya mungkin untuk ya pra-observasi seperti yang saya katakan nanti ini akan saya perbaiki. Yang jelas sudah ada tanda tangan Bapak. Karena ini juga nanti akan kita scan kemudian kita upload di LMS gitu ya. Izin Pak Pram, ada satu pertanyaan terkait RPP. Pada saat kita lagi mengajar, pasti ada perubahan-perubahan yang memang sifatnya insidental, Pak. Nah, apakah RPP yang kami nanti sudah perbaiki baru kami kirim ke Pak Pram atau RPP yang kami kirim sebelumnya? Kalau ini yang sudah diberikan? Ya, tapi pada saat sedang mengajar kadang-kadang ada perubahan-perubahan insidental atau tetap ini aja Pak yang kami. Ya, saya kira tidak terlalu apa lah kalau masalah RPP. Ya, sudah ada tentang Bapak kan? Sudah ada wakanya juga, Pak. Oke, jadi yang jelas kalau RPP ini kan saya cuma mengamati aja. Saya juga nggak mungkin bisa lihat satu-satu udah pas belum ini untuk tujuan pembelajar pertemuan ini sudah belum, nggak mungkin. Jadi secara globalnya aja nanti secara umum ya, Pak. Ya, makanya saya katakan kita kan fokus ke pembelajaran berorganisasi yang konten dan prosesnya. Kemudian nanti saya kaitkan dengan metode yang Bapak laksanakan di Piskato dan itu. Ya sudah belum? Kalau udah oke ya mungkin. Ya saya juga nggak terlalu terlalu selalu berpatokan dengan apa yang diperintahkan kepada kita kan sudah saling mengetahui kemampuan kita juga udah tahu. Ya saya selalu katakan bahwa CGP saat ini ya memang luar biasa lah. Yang kalaupun Pak makan ini jujur ya Pak Baga tahu ya saya siapa atau mungkin lulusan saya sampai kuliah cuma S1 aja. Tapi ada juga teman-teman kita kan sudah S2, bahkan Bapak sudah mau mencapai S3, ya bahkan pun sudah mau selesai gitu. Jadi hal yang mungkin sangat saya apresiasi, bapak-bapak, ibu-ibu CGP ini tidak memikirkan itu. Ya, you siapa sih? Gak ada seperti itu. Dalam cara juga saya lihat, dalam cara kita juga ngomong, oke lah, bagus gitu. Itu yang saya
sangat apresiasi gitu Pak. Oke. Pak. Jadi jangan terlalu ya dipikir nanti kan RPP ini pasti akan lebih aktif sesuai dengan apa yang Siap, Pak Pram.